These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat waktu setempat untuk para pemirsa dimanapun berada. Kali ini kita bersama Bapak Santoso. Beliau mungkin kalau barangkali ada yang sudah mengenal, beliau adalah salah satu penggiat Pancasila, salah satu penggiat nilai-nilai toleransi dan kebinekaan yang selama ini sudah melanglang buana ke sejumlah daerah. Beliau bertempat tinggal di Bogor, dan kali ini kita mau berbincang-bincang mengenai Pancasila. Bagaimana sih pembumian Pancasila dan bagaimana menebar dan mensetubuhi, ya, bahasa tanda kutipnya, mensetubuhi nilai-nilai Pancasila, nilai toleransi, nilai kebinekaan agar menjadi milik semua orang, agar menjadi dan dihadirkan di semua orang. Ya, berikut kita langsung saja bersama Pak Santoso Juwanto. Ya, kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jadi kami ada membentuk satu gerakan revolusi ajakan moral, yaitu perubahan total pola pikir yang harus benar-benar tanpa kompromi, yaitu dengan ketidakadilan maupun ketidakjujuran. Berarti geram ini melawannya bukan fisik, tetapi mental, yaitu karakter seseorang. Jadi semua berprinsip kita bersaudara setanah air, apapun partainya, apapun sukunya, kita adalah bersaudara, berpegang kepada sila pertama. Stop adu domba bangsa. Buktikan sila ketiga dengan sikap dan dari virus-virus yang sudah ada. Sejenis osam pikot de amor, yaitu bukan bahasa Latin, otak sampah, pikiran kotor, dan amoral. Yaitu amoral artinya yang tidak memiliki kepedulian kepada regenerasi dan kepada orang lain. Perlunya pelestarian Pancasila serta penghayatan-penghayatannya yang perlu ditatar ulang dan diberikan kepada masyarakat. Karena sesungguhnya bagi saya untuk saat ini, kalau kita mau jujur, Indonesia darurat moral, yaitu tentang kepedulian. Ini yang penting harus dibangkitkan kembali, yaitu dengan pelestarian Pancasila, menghayati bukan 1-5 saja, tetapi 1-5 SD, bahkan SD pun dihafal, tetapi penghayatannya yang perlu, apalagi mereka yang akan menjadi pejabat maupun legislatif yang akan menciptakan undang-undang bagi keperluan masyarakat banyak kepentingannya. Itu sangat berbahaya jika ideologi dan wawasan kebangsaannya tidak benar-benar teruji. Jadi butuhnya yaitu adanya penghayatan Pancasila mulai dari butir pertama hingga terakhir. Karena apa? Karena kebanyakan untuk saat ini banyak Pancasila itu hanya dikumandangkan saja, bahkan disaktikan saja hingga sirna tanpa aksi. Jadi begini, kalau pendapat saya, gerakan revolusi ajakan moral ini untuk mengajak memiliki mental kepedulian kepada bangsa dan tanah air. Jadi yang sesungguhnya yang kita
inginkan adalah seperti yang sudah ada BIP, Badan Ideologi Pancasila, itu sangat baik. Tetapi bagaimana kita usahakan supaya badan ideologi ini bisa menyentuh ke akar rumput ke bawah, ya kan? Nah, hingga saat ini bukan tidak, tetapi belum menyentuh ke akar rumput. Jadi kami dari Gerakan Revolusi Ajakan Moral, kami sudah memulai mencoba di tingkat grassroots, yaitu di warung, di RT RW, kumpul 20 orang, yaitu kita merenungkan tentang Pancasila dan membicarakan tentang Pancasila, makna-makna dari Pancasila tersebut, yaitu contoh dengan disebut ketuhanan yang Maha Esa, itu kita harus tahu sungguh apa itu ketuhanan yang Maha Esa itu. Yang Esa itu apa? Secara teologi filsafat universal, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ibarat kita pantunkan, jika tabir tirai kebenaran terbuka, maka di situ akan terlihat oleh seluruh mata hati nurani sesuatu hal pandangan yang sama tanpa perbedaan. Jadi kita harus tahu ketuhanan yang Maha Esa. Makanya di atas segalanya begitu banyak aliran kepercayaan maupun agama. Apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun sukunya, jika kita tahu dia melakukan kebenaran, dia bersama ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu kebenaran itu bersifat monolog. Karena baik itu relatif, tetapi benar adalah bersifat tunggal. Karena tidak ada kebenaran ukurannya seperti apa, kebenaran yang seperti apa. Kebenaran adalah tunggal, monolog. Jika benar katakan benar, jika tidak katakan tidak, selebihnya rekayasa. Kami menghimbau bahwa penghayatan Pancasila itu hanya ada, yaitu satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu. Berarti buat saya pemikiran, jika seseorang berpancasila, dia pasti beragama. Tetapi jika dia beragama, belum tentu dia berpancasila. Nah, sebaiknya makanya kami sudah memulai membuat komunitas pembentukan karakter Pancasila, yaitu beberapa kelompok di warung-warung kita bicarakan penghayatan ini. Kita mulai dengan kopi, dengan gorengan, kita mulai. Dan kalau ini dari peserta geram melakukan ini di setiap daerah, maka itu akan perubahan dan itu bisa di video, ya kan? Nah, sebagai dokumentasi. Bisa juga mengadakan satu pertemuan di tingkat RT, RW, mengundang tokoh-tokoh RT, RW itu untuk apa? Pelestarian Pancasila, yaitu tentang pemahaman makna Pancasila. Oke guys, ya buat para sahabat dimanapun berada, ya demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Santoso, Ketua Umum Gerakan Revolusi Ajakan Moral, ya. Mungkin sebelum diakhiri ada mungkin ada pesan-pesan dari Pak Santoso. Paling enggak mungkin dengan semangat Natal, dengan semangat bertoleransi, apa sih Pak yang pesannya ingin disampaikan? Silakan Pak Santoso. Ya, kalau pendapat saya, ya, saya juga mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua yang merayakannya. Tetapi yang di sini yang saya ingin utarakan juga, ada beberapa kelompok kecil mereka yang anti dengan rumah ada ibadah non muslim di beberapa tempat ada juga. Tetapi mereka tolonglah jangan diproses hukum. Kenapa? Karena mereka tidak tahu penghayatan Pancasila. Jadi perlunya kita membuat komunitas pembentukan karakter Pancasila ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Ibaratnya seseorang menanya, ada orang yang kelas bawah nanya, Pak Eko, apa sih itu thank you? Lalu Pak Eko bilang, jangan bicara thank you itu haram dan najis. Nah, sehingga saya merenung nih, si Ujang nih, oh thank you itu haram dan najis. Ketika si Ujang kerja di Kuningan di lantai 27, pagi-pagi dia kasihkan kopi kepada orang bule. Orang bule bilang thank you, marah si Ujang, dia lempar langsung itu, dia nangis ya. Kenapa? Dia bilang thank you. Kenapa? Bagus tuh, dia thank you kan najis, haram, ya kan. Nah, yang salah itu si Ujang atau Pak Eko. Yeah. Nah, demikianlah juga, janganlah mereka diproses hukum karena mereka sebetulnya perlu didampingi
ya dirangkul, Diluruskan mungkin, diluruskan, ya. dibuka wawasannya. Saya kira demikian. Siap.